Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas soal-soal mengenai SPLTV. Di sini ada berbagai bentuk soal SPLTV dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sama seperti yang pertemuan kemarin, kita masih menggunakan PowerPoint. Nah, lihat untuk soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Itu 2x tambah 3y sama dengan 2, x tambah 2z sama dengan 1, dan 3y tambah 8z sama dengan 3. Nah, jika kita lihat bentuk soalnya, di sini sangat berbeda dengan soal yang kemarin. Kita lihat untuk bentuk soal yang pertama. Untuk persamaan pertama, di sini memiliki variabel yang tidak penuh, di mana hanya ada unsur variabel x dan y. Nah, untuk persamaan kedua hanya ada x dan z, persamaan ketiga hanya ada y dan z. Sedangkan di pertemuan kemarin itu penuh ada x, y, dan z untuk satu persamaan. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Kita lihat langkah 1. Kita eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu di sini persamaan satunya apa, persamaan duanya apa. Persamaan 1, 2x ditambah 3y sama dengan 2. Persamaan 2, x ditambah 2z sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Koefisien persamaan pertama itu 2 untuk variabel x. Kemudian persamaan kedua itu 1. Jadi kita tidak bisa mengeliminasinya secara langsung. Jadi kita harus menyamakannya. Tunggu nih kepanjangan pula nih. Kita harus mengeliminasinya. Jadi untuk persamaan 1 ini kita kali dengan 1. Persamaan 2 ini kita kali dengan 2. Ini karena dikali 1 berarti hasilnya tetap, yaitu 2x ditambah 3y, kemudian sama dengan 2. Untuk ini kita kali dengan 2, berarti 2x, ditambah 2 dikali 2z, yaitu 4z, sama dengan 1 dikali 2, yaitu 2. Dan ini kita bisa menghilangkan variabel x-nya karena koefisiennya sudah sama-sama 2. Kita tandanya di sini kurang. 2x dikurang 2x itu habis atau 0. Kemudian 3y dikurang 4z. Karena ini tidak bisa kita eliminasi karena yang ini mengandung unsur y, yang ini z. Jadi kita tidak bisa mengeliminasinya karena tidak sama variabelnya. Berarti kita tulis saja 3y ditambah 4z sama dengan 2 dikurang 2 yaitu 0. Nah, ini terbentuklah persamaan baru. Di sini kita bikin persamaan nomor 4. Karena ini tuh kita misalkan tadi ini persamaan nomor 1, ini persamaan nomor 2. Nah, ini persamaan nomor 3. Jadi, hasil eliminasi persamaan 1 dan 2 menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan nomor 4. Oke, sampai di sini paham kan? Oke, kita lanjut. Oke, langkah kedua itu eliminasi variabel y dari persamaan 3 dan 4. Sama kita tulis dulu persamaan 3 dan 4-nya. Oke, di sini persamaan 3 yaitu 3y ditambah 8z sama dengan 3. Dan persamaan 4-nya itu yang tadi kita dapat, yang barusan kita dapat, itu 3y dikurang 4z sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Persamaan yang tadi kita dapat dari eliminasi persamaan 1 dan 2 yaitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita eliminasi variabel y karena sama-sama sudah variabelnya itu sudah sama koefisiennya 3, berarti kita bisa langsung mengeliminasinya. 3y dikurang 3y berarti habis. 8z dikurang 4z karena di sini sama-sama z berarti kita bisa mengurangkannya. 8 dikurang 4 itu 12
Hasilnya 12Z. Kemudian 3 dikurang 0 itu sama dengan 3. Maka kita dapat mencari nilai Z-nya sama dengan 3 per 12. Nah, di sini kita bisa mengecilkannya. Sama-sama kita bagi 3. Jadi 3 dibagi 3 itu sama dengan 1, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi nilai Z-nya yaitu 1 per 4. Oke, selanjutnya kita lihat langkah ketiga. Kita substitusikan Z ini ke persamaan 4. Kita bisa lihat tadi kalau persamaan 4 itu adalah 3Y dikurang 8Z dikurang 4Z dikurang 4Z sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai Z nih, kita ganti. Jadi 3Y dikurang 4 dikali Z itu 1 per 4. Oke, sama dengan 0. Berarti 3Y dikurang 4, ini dicoret. 4 ini kita coret, berarti tinggal 1. Berarti sama dengan 0. Kita pindahkan 1 ke cross kanan, berarti 3Y sama dengan positif 1. Jadi Y sama dengan 3 ini pindah cross kanan jadi bagi, yaitu 1 per 3. Nah, kita dapat nilai Y-nya yaitu 1 per 3. Oke, selanjutnya Z sudah, Y sudah, selanjutnya kita cari nilai X-nya. Oke. Oke, lihat nilai petunjuknya. Substitusikan Y ke persamaan 1. Jadi kita lihat bahwa kita tulis dulu persamaan satunya yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 2. Sini tadi Y-nya kita dapat 1 per 3. Kita substitusikan Y-nya. 2X ditambah 3 dikali Y tadi 1 per 3. 3 dikali 1 per 3. Ini sama dengan 2. Berarti 2X tambah, ini 3 dikali 1 per 3, ini bisa dicoret. Nih. Jadi hasilnya itu tambah 1 sama dengan 2. Berarti 2X, 1 kita pindah ke ruas kanan jadi kurang. Berarti 2 dikurang 1. Berarti 2X sama dengan 1. X sama dengan 2 dipindah ke ruas kanan jadi bagi 1 per 2. Nah, inilah dia. Kita sudah dapat nilai X, Y, dan Z. Maka tinggal kita tulis himpunan penyelesaiannya. Berarti HP sama dengan, ingat ya, kalau HP itu dari X dulu, X, Y, Z. X-nya kita dapat setengah, Y-nya kita dapat 1 per 3, dan Z-nya tadi kita dapat 1 per 4. Nah, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, di sini paham kan? Oke, kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Nah, ini ada bentuk soal yang baru, yaitu bentuk soal pecahan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Itu bentuk pecahan beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu variabelnya tidak utuh. Yang ini utuh, cuma ada X, Y, dan Z. Cuman dia berbentuk pecahan. 1 per X, 1 per Y, 1 per Z. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat dulu langkah pertama. Itu ubahlah persamaan bentuk pecahan ini menjadi persamaan biasa, yaitu kita ubah. Berarti di sini kita misalkan dulu dia. Kita misalkan dulu. Kita bikinlah di sini ya. Misalkan X itu sama dengan, misalkan 1 per X itu sama dengan A.
Kemudian 1 per Y itu sama dengan B. Kemudian 1 per Z itu sama dengan C. Kita misalkan dulu 1 per X itu sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Maka persamaannya itu menjadi, kita lihat, ini kita ubah putih ya biar nampak. Kita lihat nih, untuk persamaan pertama lihat 1 per X. 1 per X tadi kita misalkan dengan A, berarti A ditambah 1 per Y itu berarti B. Ditambah 1 per Z itu sama dengan C sama dengan 10. Nah, nih. Kemudian persamaan kedua kita lihat. Tadi 1 per X sama dengan A. Berarti kalau 2 per X berarti 2A ditambah 1 per Y sama dengan B tadi. 1 per Z sama dengan C sama dengan 2. Oke. Persamaan ketiganya lagi. 3 per X berarti 3A dikurang 4 per Y berarti 4B tambah 2 per Z berarti 2C sama dengan 4. Oke, kita lihat di sini. Ini sudah ada 3 persamaan. Sudah sama dia bentuknya seperti persamaan biasa yang persamaan linear 3 variabel. Yaitu ada A, B, C. Kemudian sudah sama-sama memiliki 3 persamaan. Nah, inilah yang akan kita cari himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Langkah kedua, kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat tadi. Kita lihat persamaan 1. Tadi A ditambah B ditambah C sama dengan 10. Persamaan 2-nya 2A ditambah B dikurang C sama dengan 2. Persamaan 2-nya. Nah, kita eliminasi variabel B karena ini sudah sama-sama 1, kita bisa langsung mengeliminasinya tanpa perlu menyamakan koefisiennya. Berarti di sini tandanya kurang B itu habis, tinggal A dan C. A dikurang 2A berarti 1 dikurang 2 berarti min A. C dikurang kurang C berarti 1 dikurang kurang 1 jadi plus, berarti ditambah 2C sama dengan 10 dikurang 2 yaitu 8. Nah, jadi hasil eliminasi dari persamaan 1 dan 2 ini menghasilkan persamaan baru yaitu persamaan nomor 4. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat nih, kita eliminasi lagi variabel B dari persamaan 2 dan 3. Kita tulis dulu persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 berarti 2A ditambah B dikurang C sama dengan 2. Persamaan 3-nya 3A dikurang 4B ditambah 2C sama dengan 4. Oke. Kita lihat kenapa di sini eliminasi variabel B lagi. Karena kalau di sini kita eliminasi variabel B, kita juga harus mengeliminasi variabel B supaya menyamakan persamaannya, yaitu terdiri dari variabel A dan juga variabel C. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita di sini lihat variabel B untuk persamaan pertama itu koefisiennya, persamaan kedua itu koefisiennya hanya 1. Sedangkan persamaan ketiga itu koefisiennya ada 4. Berarti yang pertama itu kita kali dengan 4 untuk menyamakannya baru kita eliminasi. Nah, persamaan ketiganya kita kali dengan 1. Kita kali 2A dikali 4 berarti 8A. Ditambah 4 dikali B berarti 4B. Kemudian dikurang 4 dikali C berarti 4C. Sama dengan 2 dikali 4 berarti 8. Kemudian ini dikali 1 berarti dia tetap ya. 3A dikurang 4B ditambah 2C sama dengan 4. Nah, di sini koefisiennya sudah sama-sama 4. Itu kita bisa langsung mengeliminasinya. Lihat, kalau di sini kita bikin tanda kurang, berarti dia di sini bertambah. Jadi di sini kita harus bikin tanda tambah. Nah, di sini ada kurang nih, berarti kita bikin tambah di sini. 4 ditambah min 4 berarti 0. 8A ditambah 3A berarti 11A.
Kemudian min 4 ditambah 2C, min 4 tambah 2 berarti min 2 ya. Min 2. Di sini. Berarti min 2C sama dengan 8 ditambah 4 berarti 12. Nah, hasil dari eliminasi persamaan 2 dan 3 ini menghasilkan persamaan baru. Kita buat di sini persamaan nomor 5. Oke, di sini paham kan? Oke, kita lihat. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, langkah keempat, eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 5. Tadi kita sudah dapat persamaan 4 dan 5. Kita lihat persamaan 4-nya. Terus dulu. Persamaan 4 tadi kita dapat min A ditambah 2C sama dengan 8. Persamaan 5-nya tadi kita dapat 11A dikurang 2C sama dengan 12. Nah, kita lihat, kita eliminasi variabel C. Karena di sini koefisien variabel C sama-sama 2, kita bisa langsung mengeliminasinya. Karena di sini ada tanda minus, berarti di sini kita bikin tandanya tambah. Supaya dia hilang atau habis. 2C ditambah min 2C habis. Min A ditambah 11A, berarti min 1 ditambah 11, berarti 10A. Kemudian sama dengan 8 ditambah 12, yaitu 20. Berarti A sama dengan 20, 10 pindah ruas ke kanan, jadinya bagi 20 per 10. Berarti A itu sama dengan 2. Nih, kita sudah dapat nilai A-nya, sekarang kita cari nilai B dan C-nya. Lihat langkah 5, substitusi A ke persamaan 4. Tulis persamaan 4 tadi, min A ditambah 2C sama dengan 8. Ganti, kita substitusikan nilai A-nya, berarti min 2 ditambah 2C sama dengan 8. Kemudian 2C sama dengan, nah ini min 2 kita pindah ruas ke kanan jadinya positif, jadi ditambah 2. Berarti 2C sama dengan 8 ditambah 2, 10. Berarti C sama dengan 2 pindah ruas ke kanan jadi bagi, berarti 10 per 2. Berarti nilai C-nya sama dengan 10 bagi 2 berapa nak? 5. Nah, udah dapat kita nilai C-nya. Sekarang terakhir kita mencari nilai B. Oke, sampai sini paham kan? Oke, lanjut. Ini langkah yang terakhir. Substitusikan A dan C ke persamaan 1. Di sini kita mencari nilai B-nya. Persamaan 1 tadi apa? Persamaan 1 tadi A ditambah B ditambah C itu sama dengan 10. Substitusikan. Tadi nilai A kita sudah dapat 2. Kemudian nilai C kita tadi sudah dapat 5. Berarti 2 ditambah B ditambah 5 sama dengan 10. Oke, berarti 2 ditambah 5 berarti 7. 7 ditambah B sama dengan 10. Berarti B sama dengan 7 pindah ruas ke kanan jadi kurang. 10 dikurang 7. Berarti B sama dengan 10 kurang 7, berarti 3. Jadi kita sudah dapat nilai A, B, dan C. Kita lihat di sini, nak. Tadi kita memisalkan A itu sama dengan 1 per X. Kemudian B itu sama dengan 1 per Y. Berarti C itu sama dengan 1 per Z. Karena kita mencari nilai X, Y, dan Z. Berarti kalau A sama dengan 1 per X, berarti X sama dengan 1 per A. Kemudian B sama dengan 1 per Y, berarti Y sama dengan 1 per B. Kemudian C sama dengan 1 per Z, berarti Z sama dengan Z sama dengan
Z sama dengan 1 per C. Nah, kita buatlah di sini. Berarti X sama dengan, tadi kita dapat nilainya 2, berarti 1 per 2. Dan Y sama dengan 1 per B, B kita dapat 3, berarti 1 per 3. Kemudian Z itu 1 per C, berarti Z sama dengan 1 per 5. Nah, kita dapat, kita tulis himpunan penyelesaiannya X, Y, Z. X-nya yaitu 1 per 2. Y-nya tadi 1 per 3. Kemudian Z-nya 1 per 5. Nah, inilah dia himpunan penyelesaian dari bentuk soal yang kedua. Oke, jadi itulah bentuk-bentuk soal dari SPLTV. Ya, ada bentuk soal yang dia tidak penuh, ada yang dia penuh, cuman dia berbentuk pecahan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan ketiga kita. Nanti sama seperti pertemuan kedua, Ibu akan kirimkan LKPD juga. Nanti dikerjakan LKPD soal terakhirnya untuk yang berada di rumah. Untuk yang di sekolah besok, kita kerjakan di rumah. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.